Oke, Bapak Ibu, malam hari kita mulai memasuki kitab yang paling terakhir, yaitu kitab Wahyu. Setelah kita sama-sama merenungkan satu demi satu kitab dari kitab Kejadian, sampai tiba penghujung dari kitab Wahyu, Bapak Ibu ya. Pada hari ini kita mungkin nggak bisa langsung habis satu kitab Wahyu semuanya. Mungkin saya akan bagi ke dalam 2 sampai 3 bagian. Mudah-mudahan keburu dua. Kalau nggak keburu dua, nanti kita akan bahas dalam 3 bagian, Bapak Ibu. Saya akan langsung masuk kepada Wahyu, pasal yang satu ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa siapa penulis dari kitab Wahyu, yaitu adalah Rasul Yohanes, salah satu dari murid Yesus, bahkan murid kesayangan Yesus. Satu dari ke-12 murid gitu ya, 3 murid yang paling dekat sama Yesus, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan 3 murid ini juga melihat proses transfigurasi Yesus di malam itu, dan ini juga Yohanes yang sama, murid kesayangan Yesus, yang akhirnya di akhir hayatnya di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus. Nah, wahyu itu sendiri artinya apa? Wahyu artinya adalah penyataan, revelation. Apa itu penyataan? Penyataan adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dengan upaya kita, lalu sekarang diberitahukan, dinyatakan kepada kita. Sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa tahu dan tidak mungkin bisa kita ketahui dengan upaya kita, kecuali Tuhan nyatakan kepada kita. Itu arti kata wahyu. Bahkan sebenarnya Alkitab kita itu juga adalah bagian dari wahyu Tuhan. Bukan cuma kitab wahyu, tapi seluruh Alkitab, seluruh karya keselamatan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mewahyukan, menyatakannya kepada kita, maka kita nggak bisa paham. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kata ketika wahyu ini disampaikan oleh malaikat yang ya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Kata menyatakan di sini lebih tepatnya dalam bahasa Inggris digunakan kata signified atau dari kata sign. Jadi menyatakan wahyu ini semua bakal kita pelajari tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan kita pelajari kitab Wahyu adalah hal-hal yang harus segera terjadi. Atau di sini jelas bicara tentang apokaliptus atau tentang kiamat gitu ya, tentang akhir zaman. Jadi bukan yang akan terjadi cuma di masa depan, tapi spesifik ini bicara tentang akhir, hari akhir, hari penghakiman, hari kiamat, ataupun istilahnya spesifik bicara tentang hal tersebut, hari penghakiman, hari kiamat, hari akhir, yang disampaikannya, dinyatakannya dengan cara signified, dari kata sign, dinyatakan dengan tanda-tanda dan simbol-simbol. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada banyak perdebatan Bapak Ibu tentang kitab Wahyu. Nanti saya akan mudah-mudahan keburu di bagian akhir gitu ya, karena nanti bakal nyambung di bagian akhir saya cerita. Ada yang memandang bahwa kitab Wahyu itu sifatnya hanya 100% figuratif, 100% simbol, jadi tidak ada yang literal sama sekali, tidak ada yang benar-benar aktual. Literal itu artinya ya harafiah gitu ya, hurufiah, enggak. Tapi itu semua sifatnya kiasan. Sifatnya hanya sebuah simbol saja secara keseluruhan. Ada yang memandangnya seperti itu. Dan juga ada yang memandangnya enggak, memang mengandung simbol. Kitab Wahyu mengandung tanda-tanda, mengandung simbol-simbol, tapi keseluruhan kitab Wahyu itu bukan seluruhnya simbol, tapi ini adalah memang secara harafiah kita bisa ikuti kata-katanya. Nanti ini akan masuk kepada kerajaan 1000 tahun, tentang milenium, tentang tribulation, masa sengsara atau masa kesukaran gitu ya. Terus kedatangan Yesus kedua kali, tentang pengangkatan rapture. Nah, nanti kita akan melihat dari berbagai penafsiran, berbagai pandangan. Kenapa? Karena dari awal sudah ada yang memandang kitab Wahyu itu sebagai simbol secara keseluruhan, tapi ada juga menerjemahkan sebagai memang ini penyataan yang mengandung simbol. Oke, yang mana yang kita lihat, saya akan ajak lihat semuanya Bapak Ibu. Jadi saya akan ajak lihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, dan nggak cuma dari satu sudut pandang saya, tapi kita akan telusuri benar-benar ayat per ayat, pasal per pasal, terutama untuk bagian pertama ini. Gitu ya, nanti untuk beberapa bagian yang kalau terlalu rinci dan terlalu pusing kalau lihat per ayat, saya akan buka dari gambaran besar. Ajak lihat helikopter view. Tapi paling tidak untuk beberapa pasal-pasal pertama, saya masih bisa lihat ajak secara spesifik, secara detail. Kita masuk Bapak Ibu, jadi setelah kita tahu bahwa Yohanes mendapatkan wahyu penyataan dari Tuhan tentang hal yang akan terjadi di hari akhir nanti,
tentang apokaliptik, tentang yang sifatnya kiamat nanti, dan disampaikan dalam bentuk signified, dalam bentuk tanda-tanda, dalam bentuk simbol-simbol. Maka ayat berikutnya ayat 2 dikatakan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia atau mereka yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu, kitab Wahyu termasuk kitab yang saya nggak tahu ya, mungkin bagi beberapa orang populer, bagi beberapa orang kurang populer. Dan terutama bagi kekristenan yang alirannya mungkin lebih ke ortodoks, lebih ke reform, lebih ke presbyterian, lebih ke ya apa ya, aliran seperti itu mungkin kurang populer. Kenapa? Karena contohnya seperti Martin Luther gitu ya, dan juga John Calvin, mereka bukan kurang suka sih, ya, tapi lebih ya secara kasarnya gitulah ya, kurang suka terhadap kitab Wahyu. Jadi Martin Luther pun mempertanyakan apakah kitab Wahyu itu bagian yang harusnya kitab yang masuk ke dalam kitab kanonisasi, dan Calvin juga melakukan hal sama. Calvin menuliskan komentari dari semua kitab yang ada di Alkitab, kecuali kitab Wahyu. Jadi satu-satunya kitab yang Calvin nggak berani untuk menuliskan komentarinya adalah kitab Wahyu, karena menurut mereka, kok kayaknya kitab Wahyu bukan kitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Padahal nanti kita melihat bahwa kitab Wahyu, ya justru menurut saya, secara pribadi, terang-terangan ini cerita tentang Yesus, bukan cerita tentang yang lain lagi. Tapi ini cerita tentang Yesus. Meskipun gambarnya nanti tentang kiamat, hari akhir, dan seterusnya, tapi tokoh utama yang diceritakan dan disorot dari kitab ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kita akan melihat nanti dari berbagai pandangan dalam memahami kitab Wahyu tersebut. Saya akan lanjut ke perikop pertama, Bapak Ibu, dari Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Jadi tujuan Wahyu ini tulis awal adalah untuk 7 gereja yang ada di daerah Asia Minor atau Asia Kecil. Jadi ketika kita memahami kitab Wahyu, kita nggak bisa asal comot bagian demi bagian, lalu kita coba memahami dengan konteks kita hari ini. Tapi kita akan coba memahami kalau dari sudut pandang 7 gereja di zaman itu mereka memahami simbol-simbol tersebut sebagai apa. Kita akan coba lihat dari sudut pandang mereka di zaman itu, karena memang surat Wahyu ini tuliskan kepada 7 gereja. Dan bukan cuma 7 gereja ini tulis, ya kita akan lihat nanti banyak kritikan-kritikan yang pedas sekali, peringatan kepada 7 gereja tersebut. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. 3 dimensi waktu. Dan dari ketujuh roh yang ada di harapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini artinya Wahyu ini ditulis dan diberikan langsung dari Allah Tritunggal. Kata tempat, kasih karunia dan masih dari kamu dari Dia yang ada, sudah ada, dan akan datang. Ini bicara tentang siapa? Allah Bapa, Allah yang kekal. Nanti kita akan lihat the ancient of days, Dia yang kekal gitu ya. Dari ketujuh roh. 7 roh ini adalah gambar dari Roh Kudus. Kenapa 7? Ya kalau kita lihat ada beberapa ayat yang menggambarkan bahwa Roh Kudus punya 7 pelayanan, 7 pelayanan Roh Kudus dan seterusnya, dan 7 adalah angka sepura. Intinya kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap kali ada diucapkan 7 roh, itu mewakili atau merepresentasikan Roh Kudus. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus, dan ada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan berkuasa. Jadi Wahyu ini datang dari Allah Tritunggal secara sekaligus. Dan biasanya kalau Bapak ingat gitu ya, kapan Allah Tritunggal keluar? Yaitu ketika kepadaku diberikan kuasa langit dan bumi gitu kan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika ada 3 nama Allah Tritunggal diucapkan, biasanya kuasa yang diberikan untuk menyertai pemberitaan tersebut. Sama seperti amanat agung ketika berita tentang Wahyu, tentang tanda kutip kiamat yang diberitakan, ada kuasa dari Allah Tritunggal yang diberikan untuk menaungi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Jadi kenapa kita perlu belajar kitab Wahyu? Karena dikatakan berbahagialah ia yang membaca, mendengarkan, dan menurut. Sama seperti kitab-kitab lainnya, ini bukan cuma kitab yang
hanya untuk menambah pengetahuan. Ini kitab yang perlu kita baca, perlu kita dengar, dan perlu kita turuti. Artinya sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ke-7 dikatakan demikian, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Kita lihat dari kitab-kitab sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa nanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan datang dengan terang benderang, akan datang dengan suara yang sangat-sangat nyaring, akan datang turun dari langit-langit, dari awan-awan, dan ketika Yesus datang, semua mata dari seluruh penjuru bumi itu bisa lihat dia. Dan ayat 7 di kitab Wahyu 1 ayat 7 diulang kembali, semua mata akan melihat dia. Bahkan di kitab lain kemarin Tesalonika, kalau nggak salah kita belajar, kasih sesuatu kedua kali semua melihat, semua akan tersyukur, menyembah, dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Mau Kristen nggak Kristen, semua akan tersungkur, akan menyembah, dan akhirnya ngakui Yesus. Ya, tapi kalau tunggu ngakui Yesus setelah Yesus datang kembali, udah terlambat. Oke, tapi Yesus akan datang dari langit-langit sebagaimana dia surga, dia akan datang dengan cara yang sama, turun dari langit-langit, dan semua mata di seluruh penjuru dunia akan melihat dia. Saya nggak tahu apakah literally benar-benar kita bisa ngelihat gitu ya, terang benderang di atas, atau antar lewat internet, live streaming, saya nggak ngerti, tapi pasti semua mata, semua penjuru, semua orang di muka yang masih di bumi ini akan bisa melihat. Meskipun nanti kita lihat masih ada yang sisa di permukaan bumi, bisa lihat ada beberapa yang sudah terangkat. Nanti kita pelan-pelan. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus kembali menunjukkan bahwa inilah sifat omniscience-nya, kemahatauannya. Yesus tidak terbatas oleh waktu. Ketika Allah memberikan wahyu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu menunjukkan bahwa Allah sudah tahu. Bagaimana Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia Allah yang ada di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dia omniscience, dia tahu segala-galanya. Maka apa yang disampaikan tentang apa yang akan datang, kita bisa percaya, kita bisa pegang. Karena ini bukan cuma sekedar ramalan orang yang tebak-tebak, ini memberitahu apa yang pasti akan terjadi. Bukan yang mungkin bisa terjadi, atau mudah-mudahan akan terjadi, tapi pasti terjadi. Karena bisa pasti terjadi, karena Tuhan dari masa depan. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Dia Allah yang sudah ada, dan akan datang. Maka sebagai Allah yang tahu semua timeline waktu dari masa lalu masa depan, maka dia juga adalah satu-satunya Allah yang valid, yang kredibel, yang berhak dan layak dan tepat untuk menyampaikan berita tentang masa depan. Penglihatan Yohanes di Patmos, ayat 9. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan ketekunan, menantikan Yesus. Nah, nanti nanti saya lanjutin ya Bapak Ibu deh. Berada di pulau bernama Patmos, dan oleh karena firman Allah, kesaksian diberikan oleh Yesus. Jadi Yohanes selalu menunjukkan bahwa dia sekarang bersama dengan orang gereja saat itu sudah ada dalam masa kesusahan. Nah, ini jadi perdebatan nanti ketika ada yang punya pandangan tentang tribulation atau masa kesukaran, ada percaya bahwa masa kesukaran itu nanti menjelang kiamat, setelah Yesus datang atau sebelum Yesus datang. Ada juga percaya bahwa enggak, masa kesukaran itu sekarang. Sekarang kita sudah ada dalam masa kesukaran. Saya jelasin nama-namanya apa. Tapi argumen dari orang yang memandang bahwa sekarang kita sudah dalam masa kesusahan, Great Tribulation. Itu pengacuannya dari ayat ini. Bahwa sekarang kita sudah ada dalam masa-masa kesusahan. Dan kita butuh bertekun dalam menghadapi kesukaran tersebut. Tapi anyway, saya lanjut ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Ada mengatakan pada hari Tuhan ini ya, kebetulan lagi hari Minggu, ketika Yohanes mendapatkan wahyu, ada yang mengatakan, Yohanes dapat wahyu tentang hari Tuhan, atau tentang hari kiamat, tentang hari kedatangan Yesus kedua kalinya. Ya, ada dua pandangan seperti itu. Tapi intinya, bukan di kapannya, tapi apa yang dilihat dan apa yang didengar, apa yang disaksikan oleh Yohanes. Pada Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Jadi, Yohanes dalam kondisi sadar, dia bukan lagi bermimpi, dia bukan lagi berimajinasi, dia bukan lagi berhayal, dia bukan lagi mabuk, dan dia juga bukan dari kerasukan lalu tidak sadar gitu ya.
dia dikuasai oleh roh. Dia dalam kondisi sadar, tapi secara sadar dia tahu bahwa Roh Kudus sedang menguasai dia dan memberikan penglihatan, memberikan pendengaran, memberikan kesaksian atau memberikan penyataan kepada dia. Aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskan dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, 7 gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kaki dian itu tiang lampu. Bapak Ibu kalau pernah lihat lampu yang ada 7 lilin, Hanukkah gitu ya, 7 lampu Hanukkah, menorah, 7 lampu Yahudi, jadi lilin yang ada bentuknya kayak apa sih, yang ada 7 tiang lilin gitu, itu yang dipakai di zaman Yahudi dulu, di zaman intertestamental period antara perjanjian baru, ketika bangsa Yahudi waktu itu berperang melawan penindasan, dan satu mereka menyalakan lilin. Ternyata lilin di hari ke-6 ya atau hari ke-7 udah habis lilinnya, udah nggak ada pencahayaan untuk mereka bisa hidup dan melihat dan berperang. Tapi entah bagaimana dengan bahan bakar yang habis, lilin itu masih bisa menyala. Di hari ke-7 terjadilah hari perayaan orang Yahudi. Nah, inilah sama 7 lilin yang kita pakai. Kalau pernah lihat bentuknya 7 lilin yang melengkung begini, ada 7 lilin. Nah, 7 lilin inilah melambangkan apa? Di ayat 20 dikasih tahu 7 kaki dian emas atau 7 batang kaki lilin yang emas itu menunjukkan 7 jemaat atau 7 gereja yang tadi yang ditujukan kepada 7 gereja ini, Efesus, Smyrna, Pergamus. Dan ini yang dilihat oleh si kaki dian ini, satu simbol yang pertama muncul. Dari tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kita tahu anak manusia ini adalah siapa? Yesus Kristus. Yaitu yang diambil dari waktu itu kitab Daniel, ada nubuatan Daniel bahwa nanti akan ada 4 binatang yang menjadi simbol kerajaan dulu, yaitu kerajaan Babel, terus ditaklukkan oleh kerajaan Persia, ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, ditaklukkan oleh kerajaan Roma dengan 4 binatang ini. Lalu setelah 4 binatang ini berkuasa, Roma akan lahir anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus ketika dalam pelayanannya, dia nggak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, tapi dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Banyak akhirnya orang yang menyerang, loh Yesus aja nggak pernah bilang dia anak Allah, loh bilang dia anak manusia. Iya, tapi ketika Yesus bilang anak manusia, orang-orang Yahudi tahu. Yesus lagi merefer ke kitab Daniel, yang menunjukkan bahwa dialah sang Mesias, dialah sang penguasa yang akan datang. Ketika 4 penguasa tadi, 4 kerajaan tadi telah berlalu sampai kerajaan Roma, lahirlah di zaman kerajaan Romawi, lahirlah Yesus sebagai anak manusia. Nah, anak manusia inilah Yesus sang Mesias. Nah, di bagian awal inilah Bapak Ibu kita melihat gambaran Yesus yang sudah terangkat ke surga. Yesus yang sudah dengan wujud sempurnanya. Jadi waktu itu Yohanes dulu melihat Yesus adalah sosok manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, terbatas dalam tubuh daging manusia. Tapi di sini Yohanes akan melihat sosok sempurna Yesus sebagai Allah yang duduk di atas tahta di surga. Ini satu gambaran pertama tentang Yesus Kristus. Yang pertama, serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini adalah kostum dari high priest itu apa sih Indonesianya? Imam. Inilah gambaran dari imam yang kalau kita lihat di kitab Daniel 7 ayat 9 juga diulang gitu ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, duduklah yang lanjut usianya, the Ancient of Days. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini mirip Bapak Ibu dengan jubah seperti siapa tadi? Seperti imam yang dia kenakan. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta. Ini menggambarkan sosok the Ancient of Days. Dia yang, apa tadi istilah Indonesianya? Yang lanjut usianya. Jadi bukan putih kayak putih orang tua, tapi benar-benar satu sosok putih yang begitu mulia, mungkin berkilau, mungkin bersinar, yang megah sekali. Kepala rambutnya putih, dan matanya bagaikan nyala api. Yang menunjukkan bahwa matanya membara-bara, bisa menembus melihat ke hati setiap manusia, hati
setiap jemaat, nggak bisa dibatasi oleh apapun. Semua terlihat sampai ke dalam-dalamnya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini dalam kitab Daniel 10, juga dikasih lihat Bapak Ibu, kuangkat mukaku lalu tampak seorang berpakaian kain lenan, berikat pinggang emas. Jadi gambaran lihat di sini anak manusia dengan tampilan itu adalah tampilan anak manusia seperti yang juga dilihat oleh Daniel. Gitu ya. Lalu di kitab Yeskiel 1 ayat 24, kalau mereka berjalan, aku mendengar suaranya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara Maha Kuasa. Dan inilah ciri-ciri bahwa ketika kita mendengar keadaan Allah, kita seperti mendengar suara terjun yang menderu, seperti keributan laskar yang besar. Ini yang sama-sama kita lihat. Lalu dikatakan di Keluaran 38 ayat 2, dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Lalu dibuatnya dalam bentuk apa? Disalutkan dengan tembaga. Lalu dibuatkan berbagai perkakas-perkakas, sekali lagi dibuat dari tembaga. Lalu dibuatkannya kayu-kayu pengusung, disalurkan dengan tembaga. Nah, tembaga itu bahan buat bikin apa sih, Bapak Ibu? Buat bikin mesbah, korban, bakaran. Tempat di mana dosa digantikan dengan makhluk hidup lain, karena pada dosa dalam maut, dan makhluk hidup itu dibakar. Artinya, dosa tersebut diadili, ditegakkan, keadilan ditegakkan, dosa dihukum. Itu adalah gambaran dari tembaga. Dari sini dikatakan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Artinya Yesus datang melangkah dalam kondisi siap untuk menegakkan pengadilan, siap untuk mengadili dosa, menghukum, membalas dosa. Yesus ini adalah dengan sosok rambutnya yang putih, dengan sosok matanya seperti api, dan kakinya terbuat dari tembaga, dan suara seperti desau air bah. Lalu, Yohanes melihat di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang. 7 bintang ini simbol apa? Kita lihat lagi contek di ayat 20, Bapak Ibu. Inilah rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat. Ketujuh bintang ialah malaikat ketujuh jemaat. Kata malaikat, Bapak Ibu, itu artinya the messenger. Saya nggak tahu apakah terjemahan Indonesia tepat atau nggak disebut malaikat, tapi memang dari kata evangelin bisa berarti messenger, pembawa pesan, memang juga bisa berarti malaikat. Tapi ketika sini katakan malaikat ketujuh jemaat atau pembawa pesan, the messenger dari 7 churches, dari 7 gereja, artinya bisa dikatakan bahwa 7 bintang ini adalah 7 perwakilan jemaat. Itu 7 pemberi pesan, karena waktu itu contohnya ketika Rasul Paulus menuliskan surat-surat, atau seperti Yohanes menuliskan surat wahyu diberikan kepada siapa ke gereja, surat itu diterima oleh messenger, oleh pembawa atau penerima pesan, pembawa pesan, di mana pembawa pesan itu akan membacakan surat tersebut kepada gereja, kepada anggota jemaat. Nah, maka di sini malaikat atau pembawa pesan, the messenger dari ketujuh jemaat adalah perwakilan jemaat yang nanti akan membawakan pesan. Dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, 7 pembawa pesan perwakilan gereja, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Pedang bermata dua itu apa sih, Bapak Ibu? Pedang yang kiri kanannya tajam. Ada pedang-pedang seperti pedang samurai mungkin ya, pedang Jepang, pedang katana, pisau deh, kalau susah. Kita pisau dapur aja itu cuma tajam di satu sisi. Pisau dapur, tajam satu sisi, sisi lain itu nggak tajam. Gitu ya. Pedang katana juga gitu, pedang orang Jepang juga tajam satu sisi nggak tajam. Nah, pedang bermata itu adalah pedang seperti pedang-pedang Eropa, pedang-pedang zaman-zaman Inggris gitu yang tajam di kiri kanannya. Ya, mungkin kalau nonton film seperti Raja Arthur, pedang Excalibur, dan lain-lain itu pedang yang tajam di dua belahnya, di dua sisi itu pedang bermata dua. Nah, pedang bermata dua ini menimbulkan apa? Dari mulutnya keluar sebelah pedang. Pedang ini adalah pedang yang bisa digunakan untuk eksekusi, atau pedang digunakan untuk berperang. Bukan pedang buat masak, bukan pedang ya kalau pisau cuma satu sisi gitu ya. Tapi pedang bermata dua itu pedang digunakan untuk eksekusi, pedang untuk perang, pedang yang siap dipakai untuk penghunus, untuk menusuk orang atau ya untuk membunuh orang, mengadili dan menghukum. Jadi dari mulutnya udah keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dua sisi, artinya Yesus di situ posisinya dengan kaki tembaga siap untuk menghakimi dosa, dan dengan mulutnya dia keluar pedang, siap untuk berperang. Berperang lawan siapa? Nanti kita lihat lanjutannya di belakang. Dan wajahnya bersinar-sinar
bagaikan matahari yang terik. Kita akan melihat sosok ini terus Bapak Ibu sampai Wahyu kita pasal terakhir nanti, bahwa muka wajah dari Allah itu begitu terang, begitu menyilaukan, nggak ada yang bisa lihat. Dan bahkan nanti akan menerangi seluruh isi langit dan bumi yang baru. Nanti kita bisa lihat sih Bapak Ibu wajah Tuhan seperti apa. Cuman dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama, gak ada satupun yang bisa melihat wajah Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika Musa mau bertemu dengan Allah di atas gunung Sinai, Tuhan bilang, Musa, di atas gunung Anda lakukan, kamu ngumpet itu, Tuhan tutupin kamu pakai tangannya, lalu Tuhan lewat, kamu cuma bisa lihat punggungnya, kamu nggak bisa lihat wajahnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memandang wajah Allah dan tetap hidup. Tidak bisa. Wajahnya begitu bersinar dengan terang, kemuliaan, kekudusan, seperti matahari terik. Kita lihat matahari itu kita nggak bisa lihat lama-lama. Kita nggak bisa lihat terang kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang bahkan terangnya wajah ini yang nanti di langit dan bumi yang baru, nanti udah nggak ada lagi bintang-bintang dan benda-benda antariksa, karena terang Tuhan dari wajah Tuhan akan menerangi seluruh langit dan bumi yang baru. Lalu singkat cerita, sama seperti responnya Nabi Yesaya ketika pertama kali melihat Tuhan duduk di atas tahta gitu ya. Ayat 17, ketika aku melihat, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Seperti Nabi Yesaya langsung tersungkur, matilah aku, celakalah aku, karena aku yang najis setelah melihat Allah yang Maha Kudus. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tapi ia meletakkan tangan kanan di atasku dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang mati, tapi dia juga adalah Allah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci nanti pengadilan terakhir, siapa yang akhirnya masuk ke kerajaan maut, yang masuk ke neraka, dan siapa yang masuk ke langit yang baru, Yesuslah kuncinya. Atau kalau ya saudara kita mengenalnya dia adalah Imam Mahdi, dia akan datang untuk mengadili, yang menentukan siapa yang bisa masuk surga dan siapa harus masuk neraka. Dialah Yesus. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Adalah satu framework Bapak Ibu dari seluruh kitab Wahyu. Apa yang ditulis oleh Yohanes adalah dari, kalau saya nggak salah ya, Wahyu 1 sampai Wahyu 3 adalah apa yang terjadi sekarang, apa yang dilihat, lalu Wahyu 4 sampai 5 adalah apa yang terjadi sekarang, lalu Wahyu 6 sampai selesai itu akan terjadi sesudah ini, yang terjadi di masa depan. Ini ayat 9, semua habis ini kitab Wahyu akan tulis berdasarkan urutan dari ayat 19 ini. Kita masuk ke Wahyu pasalnya yang kedua. Nah, ini mulai akhirnya surat kepada 7 jemaat atau 7 gereja di zaman itu. Ada pola Bapak Ibu yang ditulis kepada masing-masing jemaat. Saya di sini kasih 3 warna gitu ya. Di setiap jemaat ada kritikan, ada seruan untuk bertobat, dan juga ada apa yang terjadi kalau kamu bertobat. Oke. Kepada gereja di Efesus dikatakan, kritikanlah, engkau sabar menderita namaku, padahal engkau sabar loh menderita demi namaku, engkau tidak mengenal lelah, tapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini adalah ciri-ciri gereja yang aku tetap taat, tetap sabar, tetap rajin beribadah, tetap ya istilahnya tetap taat Taurat semua diikutin, ritual-ritual agama, rajin ibadah semua ada, tapi mereka nggak punya namanya kasih. Motivasi mereka apa? Motivasi mereka taat menderita, motivasi mereka setia beribadah, apakah karena kasih atau karena apa? Dan ini ciri-ciri kalau zaman sekarang kita sebutnya legalism. Yang pokoknya kalau ikut Tuhan harus lakuin yang benar, harus lakuin yang baik. Tuhan itu Maha Kudus, kita harus taati semua, harus baca Alkitab, harus ke gereja, harus lakukan ini. Tapi kita lupa nggak punya personal relationship, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita menyatakan semua itu hanya karena satu ritual agamawi, atau mungkin supaya kita diberkati Tuhan dan dijauhkan dari hukuman. Apa bedanya kita sama agama-agama lain? Tapi Tuhan mau ketika engkau
hidup bergereja, kau hidup beragama, kau hidup taat, kau hidup sabar menderita, kau hidup karena kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama, itu motivasimu. Bukan supaya kau dapat berkat dan dijauhi dari hukuman, tapi karena kasih. Sebab itu ingatlah surat pertobatan. Ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang baik, apa yang semula kau lakukan. Kalau nggak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi barang siapa menang, barang siapa bertobat gitu ya, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada Taman Firdaus. Bapak Ibu kalau masih ingat di Kitab Kejadian, ada dua pohon di tengah-tengah taman. Yang satu adalah pohon kehidupan, satu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Tuhan mengatakan yang pohon yang dilarang itu apa? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan nggak pernah larang Adam dan Hawa untuk makan dari buah dari pohon kehidupan. Maka ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, lalu ditaruh satu kerub atau kerubim, malaikat Tuhan dengan pedang api petir, tujuannya apa? Untuk menjaga manusia supaya nggak masuk dan makan buah dari pohon kehidupan. Karena mungkin kalau Adam dan Hawa kita makan dari pohon kehidupan, maka mereka tidak akan bisa mati. Lalu kepada gereja yang kedua, yaitu jemaat di Smyrna. Menariknya, di Smyrna tidak ada kritikan, tidak ada teguran, hanya ada untuk seruan seperti ini. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, artinya singkat saja. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Gak semua gereja ada yang dikritik, ada gereja-gereja yang diingetin untuk semangat, tapi diingetin, ya saya nggak kritik kamu sih, tapi kamu juga akan belum tentu lancar. Kamu akan dicobai, akan beroleh kesusahan, akan dimasukkan ke penjara, akan dijebak sama orang lain. Tapi jangan takut. Oke, jangan takut ketika engkau harus menderita. Dan ketika engkau bisa bertahan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa itu kematian kedua? Nanti ketika kita, jadi ketika kematian kita pertama adalah kematian jasmani kita, atau ada yang mengatakan kematian rohani kita di dalam dosa gitu, kita keselamatan. Lalu kematian kedua adalah ketika kita benar-benar mati secara jasmani. Ada juga yang menafsirkan bahwa kematian pertama kita adalah ketika kita mati secara jasmani. Kematian kedua adalah setelah nanti kita mengalami penghakiman yang terakhir. Yang ada dua pandangan. Lalu kepada jemaat Pergamus, kritikannya apa? Aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Apa itu? Banyak yang menganut ajaran Bileam. Ini Bileam kemarin udah sempat kita bahas juga di kitab Yudas ya, yaitu orang-orang yang ya mengikuti nasihat Balak, menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan. Oh, ini udah diceritain. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini adalah gereja-gereja yang tetap mengikuti tradisi atau oh ya toleransi kok terhadap penyembahan berhala, gak apa-apa ikut makan, kan yang penting Yesus dan seterusnya. Nggak apa-apa berbuat zina, atau nanti kan tinggal minta ampun dan seterusnya. Atau kan hubungan seksual sesuatu yang dianugerahi Tuhan dan seterusnya. Ini adalah gereja-gereja yang sudah mulai sesat itu dalam dosa penyembahan berhala dan juga dosa berzina. Maka teguran Tuhan adalah bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepada, akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku. Tadi saya kasih penafsiran, ketika Yesus keluar pedang bermata dua dari mulut, Yesus sudah siap berperang melawan, ya ini ajaran-ajaran sesat, melawan orang-orang yang tidak taat, melawan kuasa-kuasa jahat. Ayat 17 dikatakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Masih ingat roti mana yang turun dari yang dari embun yang bersama bangsa Israel di tengah-tengah pada gurun. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan menuliskan di atas batu-batu, artinya satu yang nama kita tertulis dalam satu batu yang tidak bisa apa. Jadi ketika kalau ditulis dalam kertas, tulis dalam dulu mungkin daun atau kayu itu ya, itu bisa hilang. Tapi untuk sebuah nama, untuk sesuatu tulisan dicatat supaya kekal, bukan kekal lah, awet, tahan waktu gitu ya, nggak rusak, itu diukir di atas batu. Jadi artinya ketika namamu diukir di atas batu,
Ya, ini adalah simbol nanti nama kita catat dalam buku kehidupan, nama kita tidak bisa dihapus kembali, nama kita nggak bisa hilang. Sekali selamat, kita selamat untuk selama-lamanya. Lalu kepada jemaat gereja di Tiatira, ketikannya adalah, aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan penyembahan berhala. Ini kasusnya mirip, mereka berzina dan terlibat dalam penyembahan berhala, dan bahkan mereka mengizinkan ada pengajar-pengajar sesat yang mengajar dan disupport secara legal oleh gereja. Tegurannya, seorang bertobatnya adalah, tetapi kepada kamu, hai orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi apa yang padamu, peganglah itu sampai aku datang. Artinya nggak semua anggota jemaat itu udah disesatkan. Buat mereka yang nggak sesat, ya jangan disesatin, tapi berpeganglah pada ajaran Injil yang selama ini sudah ada. Maka kepadanya akan kurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi ini adalah janji-janji nanti akan diberikan kepada kita yang pada akhirnya nanti memilih untuk setia, percaya, sampai akhir kita akan diselamatkan satu persatu. Masuk kepada jemaat gereja berikutnya, yaitu gereja di Sardis. Tegurannya apa? Inilah firman memiliki 7 roh. Tadi ya, 7 roh Allah adalah Roh Kudus. Dekat 7 bintang, mewakili 7 representasi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa artinya kata mati di sini? Engkau belum benar-benar lahir baru. Engkau kelihatan benar-benar Kristen, tapi gak benar-benar bertobat. Engkau belum diubahkan, engkau belum lahir baru. Kelihatannya hidup, padahal engkau mati. Seruan bertobatnya, karena itu ingatlah, bagaimana engkau menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena kalau engkau nggak jaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Hari kiamat Tuhan nanti datang, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba. Tapi kalau engkau berjaga-jaga, kalau engkau bertobat, barang siapa ia menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ia tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Sekali lagi jaminan keselamatan. 2 gereja lagi Bapak Ibu. Pertahannya. Kepada jemaat di Philadelphia, peringatannya apa? Aku telah buka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku. Ini nggak ada kritikan nih, sama kayak tadi di Smyrna, adanya hanya seruan untuk disemangati. Penguatan lah. Engkau tidak menyangkal namaku, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nanti Bapak Ibu nih yang juga akan menjadi perdebatan, apakah ketika tribulation atau masa kesukaran nanti gereja, orang-orang percaya masih ada di bumi atau sudah terangkat bersama Tuhan dulu ke atas ke surga. Ya karena ada ayatnya seperti ini, bahwa harusnya Tuhan tidak mengizinkan gereja yang taat dan setia untuk ikut di dalam hari pencobaan. Karena harusnya Tuhan melindungi. Dan coba ini beberapa ayat referensi nanti yang kita lihat. Sekali lagi, kalau engkau taat, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Menjadi bagian penting. Orang penting. Ia tidak akan keluar dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari surga dari Allahku, dan nama yang baru. Tadi kita lihat Bapak Ibu, di langit dan bumi yang baru, akan turun Yerusalem yang baru. Ya, kita bahas di belakang gitu ya, tapi intinya nanti langit dan bumi yang sekarang itu akan dimusnahkan dengan api, lalu akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Lalu kita yang udah meninggal duluan yang tinggal di atas surga, dari surga akan turun ke bumi, ke langit dan bumi yang baru, itu yang disebut sebagai Yerusalem yang baru. Kenapa Yerusalem baru? Nanti saya jelaskan di bagian akhir, nanti di pasal 21-22. Terakhir, peringatan kepada jemaat ketujuh di Laodikia. Ini ada peringatannya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau gak dingin dan gak panas, suam-suam kuku, tapi alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin dan tidak dingin panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Barang siapa ku kasihi, aku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini juga contoh gereja yang kelihatannya baik-baik aja, gak berbuat dosa ekstrim kayak gereja-gereja lain yang sampai berzina, saya penyembahan berhala,
sampai ada pengajar-pengajar palsu. Nggak sampai situ, tapi mereka juga suam-suam kuku. Mereka nggak lagi ikut Yesus dengan satu kegetolan, dengan satu kegigihan, dengan satu niat yang membara-bara, hey saya pengen all out, kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya udah jalan aja, yang penting setiap minggu gereja. Ya, seminggu sekali ikut persekutuan. Ya Tuhan juga nggak main kayak gitu. Ini adalah peringatan-peringatan untuk gereja-gereja. 7 gereja yang perwakilan dari gereja-gereja yang ada di hari ini. Gereja-gereja yang apakah memang tetap taat? Kelihatannya taat gitu ya gereja. Wah, programnya banyak taat. Tapi kita akan motivasi kasih. Mereka hanya sekedar menjalankan karena takut dihukum sama Tuhan dan mengharapkan berkat. Mereka udah gak punya motivasi kasih. Mereka mungkin kelihatan baik-baik aja, tapi sebenarnya mereka suam-suam kuku. Cuman ya udah, let it flow, jalan apa ada, tapi gak punya satu kegigihan membara-bara, cinta yang membara-bara demi Tuhan. Atau bahkan mereka lebih ekstrim lagi, mereka jatuh ke dalam pengajaran palsu, sesat, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala, mereka jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ini realita yang terjadi pada gereja-gereja saat itu di zaman Yohanes, yang tidak menutup kemungkinan juga menjadi perwakilan representasi gereja-gereja di segala abad di sepanjang zaman. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tapi Bapak Ibu percayalah, jauh mendingan kita ditegur dan dihajar Tuhan saat ini daripada kita dibiarkan menghadapi the great tribulation, menghadapi masa kesengsaraan yang akan kita lihat dari pasal 6 sampai pasal 18. Jauh mendingan kita ditegur dan dihajar dari sekarang. Benar-benar Tuhan bilang kalau Tuhan masih mengasihi, Tuhan tegur. Benar-benar itu bukti Tuhan masih mengasihi. Kalau Tuhan nggak kasih, Tuhan biarin kita, nanti kita akan masuk ke dalam masa kesengsaraan, the great tribulation nanti. Sekali lagi penghiburannya, barang siapa bertahan dan menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, setelah kita masuk kepada surat kepada 7 gereja, ada peringatan, ada surat pertobatan, dan juga ada insentif, implikasi. Kalau kamu bertobat, apa yang akan kamu dapatkan? Ya inilah bentuk Tuhan menegur dan menghajar. Bahwa Tuhan memberikan kritik, Tuhan menegur, Tuhan menghajar, Tuhan kasih tahu ini hukumannya kalau kamu nggak taat. Tapi kalau kamu taat, Tuhan juga sudah memberikan satu janji. Janji apa? Janji kehidupan kekal. Janji buah di pohon kehidupan. Janji kamu nggak akan dilepaskan dari pencobaan di masa tribulation yang akan dialami oleh orang-orang yang masih tinggal di dunia di masa tribulation tersebut. Masa yang nggak mudah. Bahkan di Matius 24 dikatakan ini masa yang kesengsaraan yang tidak pernah ada masa sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi kesudahannya. Masa sesengsara itu. Itu masanya. Lalu kita masuk ke Wahyu pasal 4 dan 5, ini kita masuk kepada bagian apa yang akan datang, yang akan terjadi. Gitu ya. Di masa kesudahannya. Jadi kalau tadi apa yang Yohanes lihat di masa yang sekarang kita masuk ke bagian kedua, itu masa yang akan datang. Kemudian pada itu, daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah ini akhirnya Yohanes kasih lihat apa yang akan terjadi. Lalu segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan tahta itu duduk seorang. Jadi pertama dilihat oleh Yohanes apa? Ada tahta di surga. Ini juga nanti kita lihat Bapak Ibu, ketika kita pertama kali masuk ke surga dan nanti ketika di langit dan bumi yang baru, yang paling mencolok di atas di situ adalah tahta. Dan tahta di surga ini akan kita lihat adalah duduk seorang. Seorang ini adalah huruf besar Bapak Ibu, menunjukkan kepada siapa? Dia adalah Allah sendiri yang akan duduk di sana. Atau Yesus Kristus yang akan duduk dan memerintah. Dan tahta itu bukan cuma sekedar menunjukkan benar-benar yang ada duduk, yang dudukan raja gitu bentuknya tahta. Ini juga adalah sebuah simbol otoritas. Simbol pemerintahan. Jadi pusat dari pintu sorga, jadi kan pertama nih, Yohanes lihatnya, penglihatan Yohanes pertama apa sih? Terbuka pintu surga. Dan dari surga, dengan berbagai keindahannya, nanti kita ngeliat keindahannya ada apa aja gitu ya. Jalannya dari kristal, emas, permata-permata. Tapi sebelum dia melihat dari keindahannya, fokus utama yang mendominasi dari surga adalah tahta
Kristus, tahta Allah. Menunjukkan bahwa otoritas Tuhan itu yang paling penting, yang paling dominan. Keberadaan Tuhan itu mewakili esensi dari surga itu sendiri. Inilah disebut dengan sebuah tahta di surga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gemilang-gemilang bagaikan jamrud rupanya. Permata yaspis itu apa, Bapak Ibu? Permata yaspis adalah permata yang bening seperti diamond, seperti berlian. Permata sardis yaitu permata seperti rubi warna merah. Dan ada sebuah pelangi kalau kita lihat zaman dulu adalah melambangkan bahwa Allah yang menepati janjinya. Dan ada zamrud itu batu yang warna hijau. Jadi perhiasan begitu indah yang menaungi, melingkupi, dan juga ada satu pelangi yang melingkupi dari tahta duduk oleh Tuhan. Jadi jangan bayangin Bapak Ibu nanti di surga semua cuma putih kayak awan. Enggak, surga kan begitu indah. Cuman dari tahtanya, kita belum ngomongin jalan, tembok, dan kawan-kawannya nanti di bagian akhir ya. Cuman dari tahtanya aja, udah wajahnya Tuhan begitu berkilau menyinari seluruh keseluruhan surga. Tahtanya pun begitu megah, begitu indah, begitu gemilang, begitu colorful, begitu wonderful. Yang menarik adalah, di sekeliling tahta, ada 24 tahta kecil-kecil. Ya, bukan tahta utama. Dari tahta itu ada 24 tua-tua atau 24 penatua, atau bahasa ini adalah presbiter, 24 penata layan, 24 majelis, 24 penatua elder, ya 24 presbiter yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Pakaian putih adalah simbol dari imam. Mahkota adalah simbol apa, Bapak Ibu kalau masih ingat, setiap kali Paulus mengatakan nanti kalau kita hidup setia di harapan, setia di bumi, kita akan diberikan mahkota kemuliaan, adalah simbol reward yang Tuhan berikan kepada siapa? Orang-orang percaya. Jadi 24 tua-tua ini, 24 penatua, 24 presbiter adalah simbol dari gereja. Kenapa harus 24? Ya, ada yang menafsirkan karena 24 adalah simbol dulu urut-urutan dari kebapak-bapakan di Israel, perwakilan dari imam-imamnya 24, urutan apa jenderalnya itu apa ya? Silsilahnya 24. Perwakilan imam itu biasanya 24. Ya apapun lah, saya nggak tahu arti persisnya kenapa harus 24 gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya sepakat dengan banyak sekali komentari-komentari, pengajaran-pengajar yang saya cocokin semua, rata-rata hampir semua setuju, 24 tua penatua ini menjadi simbol perwakilan gereja. Oke. Dan dari tahta itu keluar kilat yang bunyi, guruh menderu, 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta, itulah 7 roh Allah, itulah Roh Kudus. Kita udah melihat berkali-kali di kitab Perjanjian Lama, setiap kali Allah menampakkan dirinya kepada gereja, kepada manusia, kepada bangsa Israel, akan keluar dengan bunyi guruh yang menderu, menyala-nyala, guntur api, dan kawan-kawannya. Nah itulah roh Allah. Dan di hadapan tahta itu, ada lautan kaca bagian ke sini, suasana surga Bapak Ibu. Jadi tahta yang ada pelangi dan perhiasan-perhiasan yang gemilang tadi, jalanannya di hadapan tahtanya lautan kaca seperti kristal. Di tengah-tengah tahta itu sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Nah, 4 makhluk ini Bapak Ibu, ya kalau kita mencocokin dengan Perjanjian Lama ya, ini 4 sosok malaikat yang kita kenal dengan istilah serafim. Kalau Bapak Ibu masih ingat di kitab Yesaya, ketika Yesus duduk di atas tahta, kemudian para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing memiliki 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi mata, menutupi kaki, 2 sayap dipakai melayang. Ya, inilah 4 makhluk ini yang masing-masing bersayap 6. Dan mereka menyerukan hal yang sama di kitab Yesaya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa kudus 3 kali? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini suara yang sama. Makanya kita tahu ini adalah sosok serafim. Meskipun ini lebih spesifik. Karena kali ini serafimnya ada mukanya Bapak Ibu. Yang satu mukanya seperti singa, menunjukkan sosok yang power, punya kuasa, punya kekuatan dan kuasa. Yang satu anak lembu, menunjukkan sosok yang rendah hati, sosok yang yang humble dan siap untuk melayani. Terus punya muka manusia, menunjukkan mereka punya kapasitas intelektual rasional seperti manusia, dan mereka seperti burung nasar atau burung elang yang sedang terbang, menunjukkan mereka punya kecepatan dan ketepatan ketajaman seperti burung elang.
Jadi 24, yang intinya gini Bapak Ibu, tengah-tengah tahta Kristus ada gereja, perwakilan gereja 24 tua-tua, dan ada perwakilan malaikat atau 4 serafim. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Jadi ketika para serafim lagi memuji-muji Tuhan gitu ya, perwakilan gereja, para ke-24 penatua ini, mereka menyembah Dia dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan." Kenapa mahkota dilempar menunjukkan bahwa segala kemuliaan itu adalah milik Tuhan, adalah haknya Tuhan, bukan kami. Jadi mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka, mereka persembahkan kembali di hadapan tahta Allah, di hadapan Yesus yang duduk di atas tahta. Nah, masuk ke Wahyu 5, Bapak Ibu, maka aku melihat di tangan kanan dia duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Nah, ini ketika gulungan kitab ini buka, Bapak Ibu, kesalahan dan seterusnya, itu udah nanti kita akan ada malapetaka ini, karena bakal ada binatang, ada naga dan perempuan, ada perang akhir, Armageddon dan seterusnya. Itu setelah nanti gulungannya di kitab, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita nggak nyampe ke sana. Saya akan tutup di kitab pasal yang kelima. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta sebuah gulungan kitab. Ya ada tulis sebelah dalam, sebelah luar, jadi bolak-balik ada tulisin kitabnya, dan dimateraikan dengan 7 materai. Aku melihat seorang malaikat yang gagah, berseru dengan suara nyaring. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Dan membuka materai-materai akhirnya, siapa yang layak untuk menegakkan tribulation, untuk memulai masa penghakiman, masa kesengsaraan penghakiman di bumi. Tapi tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi, yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kata Yohanes, karena nggak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya. Tapi, berkatalah seorang dari tua-tua, dari perwakilan gereja tadi kepadaku, jangan engkau nangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda. Siapa singa Yehuda? Yesus. Yesus keturunan dari suku Yehuda, keturunan Daud. Dia adalah sosok yang digambarkan sebagai singa Yehuda, yaitu tunas Daud. Keturunan Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Kapan dia menang, Bapak Ibu di sini? Ya entah perang apapun itu gitu ya, masa itu belum terjadi loh. Tapi dikatakan Yesus sudah menang. Artinya apa? Yesus menang itu bukan nanti di perang. Yesus sudah menang sebelum terjadi peperangan atau masa tribulasi apapun lah nanti ya, perang di akhir zaman antara malaikat dengan setan apapun, sebelum terjadi perang itu Yesus sudah menang. Kapan Yesus menangnya? Ketika dia disalibkan di atas kayu salib. Atas dasar apa saya bisa bilang menangnya ketika disalib? Kita lihat ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bapak Ibu, konon gitu ya, ketika kita masuk surga nanti, baik yang mengira bahwa kita akan lihat Yesus duduk di atas tahta dan kemuliaannya, dengan jubah kemegahannya. Tapi justru sosok Yesus yang mungkin akan kita lihat, Bapak Ibu, adalah sosok Yesus seperti seekor anak domba yang telah disembelih. Mungkin Yesus akan kita lihat, Bapak Ibu, seperti Yohanes lihat, adalah Yesus yang penuh dengan bekas disiksa, bekas mahkota duri, bekas cambuk, bekas paku salib di tangan dan kakinya. Mungkin sosok Yesus seperti anak domba yang dipotong sembelih, yang masih bersimbah darah dengan penuh bekas luka. Dan mungkin saat itu, Bapak Ibu, ketika ketemu Yesus, kita akan tersungkur. Kita akan menangis karena kita bilang, ya ampun Tuhan, ini loh sosok Allah pencipta langit dan bumi, sampai jadi sehancur ini, sampai jadi sebabak belur ini, sampai jadi semenyedihkan ini, demi saya. Ya mungkin selama ini kita pikir bahwa, oh ya, Yesus mati demi saya,
Kita tahu Yesus baik, kita tahu Yesus mati disalib. Tapi di momen itulah kita berjumpa Tuhan muka dengan muka, kita ngelihat Tuhan. Mungkin kita akan menangis, kita terharu, kita nggak tahan yang lihat, ya ampun Tuhan. Ternyata aku sekarang menyaksikan mata kepalaku sendiri. Sosok-Mu yang menanggung semua dosaku. Karena Engkau begitu cinta denganku. Sampai Engkau jadi seperti ini. Jadi seperti anak domba yang disembelih. Mungkin satu kita baru benar-benar nyes, baru benar ngena di hati, baru benar ngerti. Ya ampun, ternyata segininya loh pengorbanan Tuhan buat aku. Yang selama ini aku dengar, selama ini aku bayangin, tapi ini bakal kita lihat secara langsung. Tapi sosok anak domba yang seperti sembelih ini, bukan lagi sosok domba yang lemah. Sosok domba itu bertanduk 7, tanduk menunjukkan adalah simbol power. Nanti kita lihat ada binatang-binatang dengan tanduk berapa tanduk itu simbol power, simbol kuasa. Tanduk 7 artinya simbol kuasanya sempurna. Ini bukan lagi anak domba yang udah nggak punya kuasa, nggak berdaya, cuma disalib, cuma bisa disalib. Ini adalah sosok anak domba yang betul dia menderita demi kita, tapi dia bangkit mengalahkan maut, dan sekarang segenap kesempurnaan, kekuasaan ada di tangan dia. Dan bermata 7. Mata 7 artinya apa? Artinya adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Atau roh kudus Yesus dengan roh kudusnya yang diutus ke seluruh bumi. Maka Yesus itulah anak domba itu yang menerima gulungan kitab dari tangannya. Dan ketika dia mengambil kitab gulungan, tersungkurlah keempat makhluk, semua perwakilan malaikat dan semua perwakilan manusia, perwakilan gereja akan tersungkur di hadapan anak domba. Dan masing-masing memegang satu kecapi. Kecapi adalah alat musik yang dipakai untuk zaman dulu ya. Kalau beberapa nabi-nabi kita baca di lalu, nabi-nabi mau bernubuat, mereka main kecapi, mereka puji-pujian, mempersiapkan untuk nubuatnya alat musik yang identik dengan nubuatan. Dan satu cawan emas, isi cawannya apa? Penuh dengan kemenyan. Bapak Ibu kalau masih ingat orang-orang Majus mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah simbol raja. Kemenyan adalah simbol dari imam. Jadi zaman dulu Bapak Ibu imam ketika mereka mempersembahkan korban atau mereka mau puji-pujian di dalam bait Allah atau kemah suci, mereka pakai kemenyan, wangi-wangian, ditaburin, dimainin supaya kemenyan tersebut baunya memenuhi bait Allah dan mudah-mudahan sampai ke surga lah ibaratnya gitu ya. Jadi kemenyan adalah simbol dari dari imam. Seorang imam memberikan wangi-wangian. Mur waktu itu adalah simbol mur pahit, itu adalah semacam obat bius. Yang kira ketika Yesus mengatakan kesakitan gitu ya, prajurit kasih celupin mur, anggur dikasih minum supaya tahan sakit, menjadi simbol bahwa Yesus akan menderita. Emas, kemenyan, mur, Yesus raja, Yesus imam, tapi sekaligus Yesus adalah sosok yang akan menderita. Nah di sini para perwakilan dari gereja, para penatua, para presbiter tadi masing-masing pegang kecapi. Puji-pujian bahwa akan ada nubuatan yang akan dinyatakan setelah ini ketika gulungan dikit buka, akan ada nubuatan prediksi, bukan prediksi lagi ya, penyataan terhadap masa depan, nubuatan yang akan dinyatakan, dan ada kemenyan sebagai bentuk puji-pujian penyembahan mereka seperti layaknya para imam yang menyembah kepada Tuhan. Jadi penyataan ini adalah bentuk sebuah bagian dari sebuah penyembahan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kita. Karena engkau telah disembelih dengan darah-Mu. Engkau membeli mereka bagi Allah dari tiap suku bangsa dan kaum bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Ya akhirnya banyak nubuatan bahwa yang bisa mengatakan bahwa oh mereka telah dibeli segala macam, siapa? Gereja, ya aja orang-orang percaya, orang-orang manusia gitu kan. Itu kenapa 24 penatua tadi pasti adalah perwakilan dari 24 gereja, perwakilan manusia. Nggak mungkin perwakilan malaikat, karena malaikat tidak dibeli oleh Allah. Malaikat tidak ditebus, cuma manusia yang ditebus oleh Allah. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, puluhan ribu, ratusan ribu. Begitu banyak sekali, kata mereka suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kejayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di surga, dan yang ada di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan,
dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat perwakilan malaikat serafim berkata amin, dan para penatua perwakilan gereja tersungkur dan menyembah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, sebenarnya Wahyu 4 sampai pasal 4 pasal 5 itu menggambarkan apa sih gitu ya. Jadi Wahyu pasal 4 ayat 1 tadi ketika dikatakan lalu aku melihat pintu surga terbuka, lalu dikatakan naiklah kemari aku menunjukkan kepadamu. Ini beberapa orang menafsirkan sebagai inilah bagian dari rapture, inilah pengangkatan. Bahwa sebelum nanti terjadinya tribulation, nanti setelah gula api dibuka mulai masa kesengsaraan gitu ya, kita akan melihat banyak tulah lah, ada pembunuhan lah, ada perang dan seterusnya, ada binatang laut, Leviathan, ada Behemoth dan kawan-kawannya. Masa kesengsaraan terjadi. Sebelum itu sudah jemaat gereja terangkat. Makanya ada 24 tua-tua itu adalah gambaran dari jemaat. Atau kalau saya kira-kira kasih gambaran Bapak Ibu, saya akan coba share screen gitu ya. Bapak Ibu lihat ya, ini adalah 4 pemahaman gereja, 4 pandangan tentang akhir zaman atau tentang ya kiamat lah tadi ya, apokaliptis. Saya mulai dari 4 dulu Bapak Ibu tentang amilenial. Jadi nanti kita akan melihat dari istilah milenium, 1000 tahun, ada istilah tribulation, masa kesengsaraan tadi saya udah berkali-kali ucapkan, ada last judgment, penghakiman terakhir, ada second coming, kedatangan Yesus yang kedua, dan ada rapture, pengangkatan. Satu-satu Bapak Ibu, saya akan tutup dengan diagram ini. Habis ini kita masuk ke sesi yang jawab. Amilenialisme adalah yang percaya bahwa tidak ada masa, jadi gini, nanti kita akan masuk Bapak Ibu setelah masa tribulation, pasal 1 sampai pasal 18, kita kan masuk kepada masa-masa milenial. Kalau nggak salah nanti pasal 20. Kerajaan 1000 tahun. Di mana kita, gereja jemaat, akan memerintah di dunia. Sebelum Yesus kedua untuk penghakiman terakhir, last judgment-nya, baru akhirnya kerajaan 1000 tahun berakhir, ada yang dimasukin ke neraka, dilempar ke neraka, dan sisanya akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Oke, tapi amilenialisme percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu sifatnya hanya figuratif. Itu sifatnya, itu simbol. Jadi nggak benar-benar akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi, nggak ada. Ya, ini lalu pandangan tadi saya bilang dari awal ketika memandang bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab sifatnya simbolik. Jadi bukan berisi simbol-simbol, tapi keseluruhan kitab ini memang simbolik, memang ini figuratif. Kita nggak bisa terjemahkan urut-urutannya secara presisi, kita nggak bisa bilang waktunya benar-benar kerajaan tribulation 7 tahun, milenium 1000 tahun. Ya, inilah amilenialisme. Bahwa ya sekarang kita udah milenial, itu simbol doang. Jadi sekarang kita udah hidup di akhir zaman, yaitu ketika Yesus datang untuk pertama kalinya disalib, Yesus naik ke surga, sebelum datang kedua kalinya, kita udah ada di masa tribulation, kita udah di masa kerajaan 1000 tahun, yang disebut dengan gereja, sampai tiba-tiba Yesus datang kedua kalinya, penghakiman terakhir udah kiamat selesai, gitu ya. Tapi ada yang percaya kepercayaan namanya pandangan post-milenialisme. Post itu artinya apa? Bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya itu akan terjadi setelah milenium, setelah kerajaan 1000 tahun. Ya nanti ada sih di akhir kita ngelihat Yesus datang untuk menghakimi penghakiman tahta putih gitu ya. Memang kalau urutan di kitab Wahyunya setelah kerajaan 1000 tahun. Oke, tapi kerajaan 1000 tahun ini berarti sebelum datang kedua kali, karena toh nanti dijelasin 1000 tahun ini kan di mana nanti para penguasa-penguasa jahat, iblis akan dikekang, semua yang sesat yang jahat akan dikekang, kita gereja akan memerintah, dan seterusnya. Nah, pandangan postmilenialisme ini percaya bahwa nanti gereja akan berjaya beneran. Orang Kristen akan berjaya. Semua dunia nantinya akan mengagung-agungkan Kristen, bahkan mungkin ya mayoritas akan jadi orang Kristen, terjadi kristenisasi besar-besaran, semua percaya, bahkan gereja akan mempengaruhi politik, mempengaruhi berbagai negara-negara, semua negara-negara pada akhirnya akan ya kekristenan berjaya lah di semua negara, ibaratnya gitu. Baru setelah Injil diberitain, hampir semua yang udah bertobat, Yesus datang kedua kalinya. Itu post-milenialisme. Jadi katakan Yesus setelah kerajaan 1000 tahun di mana gereja berjaya, Kristen berjaya, baru Yesus datang. Nah, ada yang namanya premilenialisme. Sebelum milenial, Yesus udah datang.
gitu ya. Tapi ini pun ada dua pandangan Bapak Ibu. Nah, pandangan yang pertama mengatakan bahwa sekarang kita akan memasuki, sekarang nih kita udah ada di masa tribulation. Jadi sekarang kita ada di masa kesengsaraan, ya makanya ada penindasan terhadap gereja. Sekarang kita lihat bahwa rasul-rasul sampai sekarang banyak martir, banyak yang menderita demi Kristus. Tapi ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan memerintah bersama dengan Yesus di muka bumi ini. Oke, semua yang tadi udah menindas-tindas kita akan dikekang sampai penghakiman Yesus Yesus setelah selesai kerjaan 1000 tahun, terjadilah penghakiman tahta putih. Nah, akhirnya mereka dilempar ke neraka yang sesungguhnya, kita masuk langit dan bumi yang baru. Nah, yang paling kompleks yang kelihatannya, saya juga nggak tahu yang mana yang benar gitu ya Bapak Ibu ya, tapi saya kasih lihat semua pandangannya, yang kelihatannya paling setia sama firman Tuhan, yang ikutin urut-urutannya, ya kalau mau Bapak Ibu mau serunya gitu, benar ikutin bagian per bagian kitab Wahyu, ya ini, premill yang dispensational, atau pre-tribulation. Jadi, kedatangan Yesus kedua kalinya akan datang, gitu ya, tapi ketika Yesus datang, Yesus nggak langsung turun ke bumi. Yesus akan datang di langit-langit, di awan-awan, lalu terjadi pengangkatan. Ya tadi kita lihat, saya kasih di Wahyu 4 ayat 1 di situ tuh, dikatakan, naiklah kemari. Jadi Yesus baru datang dari surga, turun, baru kelihatan di awan-awan, di atmosfer lah gitu ya. Naiklah kemari, lalu kita semua terangkat ke surga. Semua orang yang percaya yang belum meninggal, ikut terangkat, rapture. Baru masuklah masa kesengsaraan yang dibuka dari kitab gulungan tadi. Yang ada 7 materai dan kitab gulungan-gulungan itu. Ada perang sana-sini, ada penderitaan, ada tulah-tulah. Nah, mereka percaya bahwa karena Allah mengasihi, tadi kan ada janjinya juga ke beberapa gereja kan. Kalau kamu setia, kamu nggak akan mengalami masa kesengsaraan ini. Masa tribulation ini. Nah, maka mereka pada ini percaya bahwa semua orang-orang Kristen akan terangkat ketika Yesus datang kedua kalinya, tapi di awan-awan keangkat, baru mulai masa kesengsaraan yang begitu hebat, yang tidak pernah dialami sebelumnya. Tapi orang Kristen, orang percaya, tidak mengalami masa kesengsaraan tersebut. Baru Yesus nanti akan datang kedua kalinya sampai ke bumi, datangnya bersama-sama dengan orang yang percaya, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Sampai akhirnya baru hari penghakiman tahta putih yang terakhir, baru ada yang dibuang ke neraka, ada yang dibuang ada yang masuk, nggak dibuang ya, masuk ke langit dan bumi yang baru. Nah nanti, karena kita mau lihat detail per detail, secara nggak langsung Bapak Ibu, sebenarnya kita lagi menelusuri yang ini nih, yang paling detail, kalau lihat dari kitab per kitab nantinya. Oke, tapi balik lagi tergantung, setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Nah ini biasanya kalau yang Baptis, yang Presbyterian, yang Injili, yang berusaha untuk setia pada firman, ya mereka akan ngikutin pandangan yang ini, yang paling detail, karena benar-benar ngikutin kitab per kitab, gitu ya. Pandangan yang sangat-sangat optimis bahwa nanti kekristenan akan berjaya di muka bumi, itu pegang pandangan yang ini, post milenial. Ya tapi kita sekarang aja, ya saya nggak tahu sih ya, kalau menurut saya sih nggak kebayang bahwa ya, saya sih percaya justru gereja saat ini akan mengalami kesulitan, bukannya malah berjaya. Sekarang kita pun bergereja susah gitu ya, tapi ada juga biasanya yang alirannya reform, yang alirannya ya ortodoks, Calvinis, Lutheran, itu akan pegang amil. Oh, ini semua cuma simbol. Nggak ada kok ntar masa kesulitan, pengangkatan, kedatangan kedua kali, karya serbutan, nggak ada. Kita semua pokoknya sekarang udah di zaman milenial, kita sekarang udah di zaman tribulation, kita sekarang sudah di zaman penderitaan, kesengsaraan, kita semua udah di zaman, tapi gereja tetap berotoritas di bawah Tuhan. Yesus datang kedua kalinya, penghakiman terakhir selesai. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu pegang pandangan yang mana gitu ya. Saya juga nggak bisa bilang mana pandangannya benar, karena masing-masing ada pegangannya, ada basis ayatnya. Tapi kita akan telusuri satu-satu Bapak Ibu. Ya, karena kita akan telusuri kitab per kitab, berarti otomatis di pertemuan berikutnya, kita akan melihat tribulation, di mana kitab dibuka, kita akan melihat kerajaan 1000 tahun, kita akan melihat pengadilan tahta putih nantinya, pengadilan akhir, dan kita akan melihat kesudahannya, yaitu langit dan bumi yang baru. Yang kalau nggak keburu di satu sesi berikutnya, berarti di sesi 1 dan sesi 2 berikutnya. Tapi itu kira-kira gambaran Bapak Ibu tentang kitab Wahyu yang memang memberikan gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua, atau tentang hari kiamat atau hari akhir nantinya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, ini panjang sekali jadinya ya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu ya.
Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh melihat bagian pertama dari kitab Wahyu Tuhan. Kami tahu nggak mudah, kami tahu ada begitu banyak sekali hal yang kami pelajari, yang kami dengar, simbol-simbol, penafsiran, pengertian, pandangan, yang bahkan berbeda-beda Tuhan. Bahwa kami pun juga nggak tahu Tuhan pandangan mana yang paling benar atau mana yang paling baik. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa janji-Mu adalah setia bagi kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan kedua kali adalah pasti. Kami nggak tahu bentuknya seperti apa, apakah benar akan ada rapture, pengangkatan, bentuk ada kerajaan 1000 tahun, atau apapun itu nanti bentuknya Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, selama kami mempelajarinya, selama kami hidup, selama kami menanti kedatangan kedua kali, kayak mau hidup dengan benar, kayak mau hidup taat, kayak mau hidup setia. Kami nggak mau hidup sekedar suam-suam kuku, atau hidup legalisme, yang penting kami taat, kelihatan beribadah, tapi motivasi kami keliru. Motivasi kami bukan kasih kepada sama, bukan kasih kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, Tuhan yang murnikan hati kami, Tuhan murnikan pikiran kami, Tuhan murnikan kehidupan kami, kehidupan beragama kami, sehingga kami bukan yang sekedar menjalankan ritual-ritual agama, tapi kami boleh sungguh-sungguh punya hubungan pribadi yang terjalin dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini. Berkati diskusi kami berikutnya, saya tanya jawab, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau terus berikan pengertian dan hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin.